Oke, baik. Terima kasih buat Pak Adit dan Pak Denny yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk memaparkan terkait materi kita, itu memperkirakan berat beban dan stabilitas forklift ya di siang hari ini. Sebelumnya saya sapa selamat siang buat Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar berikut ya, dan selamat menunaikan ibadah puasa juga. Semoga tetap semangat kita ya dalam menjalani bulan puasa ini. Oke, di siang hari ini kita akan membahas terkait forklift ya. Kita akan membahas terkait forklift, di mana nanti kita akan menyinggung terkait bagaimana sih sebenarnya memperkirakan berat daripada beban forklift, dan juga bagaimana sih memastikan agar stabilitas forklift tersebut baik digunakan ya. Nah, ini kita akan bahas untuk 60 menit ke depan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Adit sendiri. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nama saya Anggiat Mangapul Simanjuntak. Basic saya teknik elektro ya. Pengalaman bekerja, saya pernah bekerja di beberapa perusahaan ya pastinya, dan pernah sebagai safety juga, dan pernah mengoperasikan forklift juga dan beberapa alat berat lainnya ya, dan juga pernah terlibat untuk konstruksi ya, dan saat ini sebagai instruktur di perusahaan jasa K3 ya, juga sebagai dosen tetap di salah satu universitas yang ada di Sumatera Utara ya. Saya asli dari Medan. Oke, langsung saja, kita tidak perlama waktu ya, namun kita langsung ke materi saja. Nah, sesuai dengan pembahasan tadi ya, kita akan berbicara tentang forklift ya, di mana kita ketahui forklift adalah salah satu alat angkut ya, di mana kita ketahui ada alat angkut ya, kalau dulunya disingkat di PAA, dikatakan di Permenaker nomor 8 tahun 2020 ya. Sekarang itu dibuat PAPA ya, pesawat angkut. Nah, ini masuknya ke dalam pesawat angkut ya. Nah, nanti kita akan spesifik nih terkait bagaimana sih kalau seseorang operator itu mau mengangkat beban, bagaimana mereka bisa menentukan beban yang mereka angkat itu berapa berat ya, dan bagaimana posisinya ya. Nah, oleh karena itu kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran ini, yaitu nantinya operator itu dapat mengetahui, atau bukan hanya operator, mungkin bagian-bagian daripada leader ataupun supervisor juga ikut mengetahui ya, bagaimana persyaratan ataupun keselamatan sebelum memulai pekerjaan ya. Yang berikutnya, agar operator itu dapat memeriksa nantinya ya, bahwasanya beban yang mereka angkat sesuai enggak dengan forklift yang mereka gunakan. Juga dapat menghitung nih ya beban maksimal ya, berapa sih daripada forklift tersebut, dan kalau memang tidak maksimal, apakah itu memang pasti aman digunakan ketika mengoperasikan forklift ya. Ini menjadi pembahasan kita di siang hari ini ya. Oke, berikutnya kita lihat prinsip kerja daripada forklift itu sederhana sekali sebenarnya ya, sederhana sekali prinsip kerja daripada forklift ya. Kalau dilihat di sini ada pada bagian tengah dikatakan fulcrumnya ya, ataupun kalau dilihat untuk penyimbangnya kita tentukan ya, kalau di sini adalah bagian depan forklift ya. Nah, titik tengahnya itu ada di tengah roda bagian depan sendiri ya. Nah, ini dipotong nih ya, pada bagian roda dipotong, ini juga dipotong di sini. Artinya adalah nanti pada load chart itu akan menjelaskan berapa sih sebenarnya yang diperbolehkan ya, atau di mana sih beban daripada forklift tersebut ya. Ini prinsip dasarnya. Jadi kalau kita melihat forklift itu adalah forklift 3 ton, maka kemampuannya 3 ton adalah pembandingan di sini, dan nanti berapa beban yang dia akan angkat ya. Nah, kalau dia lebih, itu akan terjungkit ya. Kalau kita lihat prinsip ini seperti prinsip ayunan anak-anak ya. Jadi mudah sekali dilihat ya untuk mengetahuinya berapa sih kemampuan daripada forklift ini dan amannya seperti apa. Nah, itu kita lihat kalau orang-orang di lapangan ya, operator-operator di lapangan yang belajarnya secara otodidak ya, otodidak itu berprinsip tidak teoritis, Pak. Nah, mereka melihatnya adalah bagaimana? Mereka melihatnya ketika mereka angkat beban, keangkat nggak di ban belakang nih, roda belakangnya. Kalau keangkat roda belakang, maka sudah overload. Ya, kalau tidak keangkat, maka itu masih dalam batas kemampuan yang aman. Namun, kita tidak akan berbicara terkait
otodidak di sini. Kita akan bicara terkait teoritis sebenarnya bagaimana sih cara mengetahui beban daripada forklift, bagaimana cara menghitung beban daripada forklift, dan bagaimana memastikan ketika forklift itu mengangkat suatu beban, maka forklift tersebut dinyatakan aman dan stabil nantinya. Ya. Namun kita harus tahu dulu dengan prinsip-prinsip dasar berikut. Ya. Nah, yang berikutnya kita lihat, kita harus ketahui juga apa sebenarnya fungsi daripada forklift. Ya. Nah, banyak sampai sekarang orang yang menyalahfungsikan daripada forklift. Ya. Orang mengatakan, Pak, ini forkliftnya 3 ton loh. Ya, saya minta tolong diangkat aja ke atas, Pak, untuk mengganti bohlam dan sebagainya. Ya. Nah, di sini juga sebagai mendasar sebelum nanti kita masuk ke dalam memperkirakan berat, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya fungsi daripada forklift ini sendiri? Ya. Seperti kita ketahui, fungsi daripada forklift adalah untuk mengambil, memindahkan, dan meletakkan beban dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan aman. Ya, dikatakan di sini beban, ya, bukan manusia. Jadi dengan alasan apapun tidak boleh manusia diangkat di forklift. Wah, ada beberapa orang mengatakan, Pak, kita akan mencantolkan di sana full body harness, ya, dan lain sebagainya. Nah, tidak diperbolehkan di sini. Yang kedua, kita harus mengetahui ya bagaimana memilih forklift nantinya. Sebelum kita tentukan forklift itu akan mengangkat suatu beban yang sudah ditentukan nanti di sana. Ya, agar kita bisa memperkirakan berapa sih sebenarnya beban yang boleh diangkat. Wah, saya menggunakan forklift berapa ton sih? Ya. Dan kemampuan daripada forklift saya berapa sih? Nah, ini juga yang harus diketahui untuk memilih forklift. Jenis daripada forkliftnya, bentuk daripada forklift sendiri, dan ukuran barang yang akan diangkut itu apa. Ya, sebelum sebuah perusahaan ataupun sebuah tempat kerja akan mendatangkan sebuah forklift, kita ketahui dulu apa sih sebenarnya barang yang mau diangkut, apa sih sebenarnya aktivitas sehari-hari yang ada di sana. Ya, karena forklift itu cukup variatif, ya, cukup variatif terkait dimensi, terkait juga kapasitas. Ada dimensinya cukup besar, namun kapasitasnya tidak begitu besar. Ada yang memang dia dimensinya nggak begitu besar, kecil, namun juga kapasitasnya cukup besar. Ya, saya sendiri di tempat kerja sebelumnya itu menggunakan beberapa jenis forklift dengan dimensi yang cukup bervariatif. Kenapa? Kebetulan forklift yang kita gunakan itu harus masuk ke dalam kontainer, ya, kontainer, dan tidak harus forklift yang kecil yang bisa masuk. Ya, kenapa? Karena beban yang kita angkut juga akan besar, akan cukup berat, sehingga kita harus menggunakan forklift kapasitasnya yang sesuai, namun dimensinya juga harus disesuaikan. Ya, berikut untuk memilih forklift. Berat barang nanti akan ditentukan, fungsi dan kekuatannya seperti apa, ya, itu juga kita harus tentukan. Nah, yang berikutnya, secara mendasar, klasifikasi dan jenis forklift juga itu banyak. Ya, tenaga penggeraknya ada yang menggunakan mesin diesel, ada yang menggunakan itu gas, ada yang menggunakan motor listrik, dan lain sebagainya. Ya, nah ini secara mendasar banyak sekali jenis-jenis tenaga penggerak daripada forklift itu sendiri. Nah, yang berikutnya, seorang operator atau kalau kita ingin memerintahkan atau ingin menjalankan suatu forklift, akan sangat sulit kita mengetahui ya apakah forklift tersebut dinyatakan layak digunakan kalau kita tidak melakukan atau tidak memahami bagian-bagian daripada forklift itu sendiri. Karena apa ini penting? Karena nantinya akan ini berhubungan dengan kekuatan daripada forklift, keamanan daripada forklift, dan juga kapasitas daripada forklift itu sendiri. Sehingga sebelum operator menjalankan suatu forklift, mereka harus memastikan kondisi daripada forklift itu dilakukan pemeriksaan, ya, melakukan pemeriksaan dengan melakukan checklist yang ditentukan, ya, mereka melakukan pemeriksaan yang terdiri dari perlengkapan penggerak arus DC-nya mungkin, dan juga penggerak motor diesel dan juga gas, ya. Di sini boleh dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh nantinya untuk memastikan agar forklift yang akan dioperasikan dalam kondisi yang layak, ya. Jadi ketika kita akan diperintahkan seorang operator mengoperasikan suatu forklift atau memerintahkan seorang bawahan kita mengoperasikan forklift, pastikan dulu, Pak, ya, dari sistem keselamatannya sudah terpenuhi sebelum mereka melakukan suatu pekerjaan nanti di lapangan, ya.
Oke, yang berikutnya kita akan lihat, dikatakan pada forklift itu juga terdapat load chart, ya, dan faktor yang mempengaruhi nanti kapasitas di sana. Nah, load chart ini terus terang sangat banyak diabaikan oleh beberapa operator, atau mungkin bisa dikatakan banyak operator. Mereka sangat mengabaikan yang dikatakan dengan load chart. Ya, kalau saya pernah sounding di lapangan, apa sih yang mempengaruhi seseorang itu mengabaikan daripada load chart? Yang pertama, mereka tidak paham apa ini load chart. Ya, mereka sering lihat itu seperti lempengan aluminium yang ada tertempel di bagian-bagian daripada forklift. Ya, namun mereka tidak paham apa pengertian dari angka-angka tersebut dan apa sih fungsi daripada angka-angka tersebut. Dan ada dibuat grafik yang menurun misalnya, ya, atau yang kalau dia berbalik grafik ada tertulis pada grafik. Namun cukup banyak operator tidak memahami terkait load chart ini sendiri. Ya, padahal kita ketahui, ya, pada load chart itu menjadi acuan daripada seorang operator ketika mereka akan mengangkat beban nantinya. Ya, mereka bisa melihat dari load chart tersebut. Seorang operator yang memang dia sudah paham terkait pengoperasian forklift dengan aman, pastinya dia harus mengetahui pembacaan daripada load chart ini. Ya. Dan pada forklift, load chart tidak dibuat dalam bentuk hitung-hitungan, Pak. Tidak ada perkalian bagi-bagi dan sebagainya. Di sana sudah ada konversi. Ya. Ketika kemiringan jarak radius Bapak adalah sekian milimeter, maka kemampuannya adalah sekian kilo. Ketika ketinggian Bapak sekian milimeter, maka kemampuannya adalah sekian. Nah, sebenarnya ini adalah pengetahuan yang sangat mendasar yang harus kita sampaikan, ya, atau yang harus kita ketahui sebagai seorang operator forklift. Ya, mungkin tidak semua operator forklift yang terlibat ataupun mengikuti webinar-webinar seperti ini. Namun sebaiknya kita juga, apakah sebagai leader, apakah sebagai operatornya langsung, pastinya harus mengetahui yang paling mendasar. Apa yang dikatakan load chart? Apa sih kebutuhan daripada load chart ini? Dan kenapa load chart ini harus kita ikuti? Ya, nah perlu kita ketahui setiap peralatan yang dibuat atau yang akan digunakan, maka di sana juga sudah diperkirakan untuk aspek-aspek keselamatannya sendiri. Ya, nah di sana sudah dibuat aspek keselamatannya sendiri. Nah, ketika ditentukan kapasitas daripada suatu alat, katakan di sini forklift, ya, maka di sana juga sudah tertera load chart-nya. Artinya dengan adanya load chart, maka mempermudah daripada operasional, baik operator ataupun orang-orang nantinya yang berhubungan dengan forklift tersebut. Ya, kita sudah dibantu nih dengan pabrikan-pabrikan yang membuat. Ya, apakah semua dimensi sama dengan kapasitas? Belum tentu. Namun seorang operator setelah dia sudah melakukan pemeriksaan kondisi forklift, selanjutnya ketika dia akan mengoperasikan forklift, akan mengangkat beban, dia harus mengetahui pembacaan daripada load chart itu sendiri. Ya. Nah, di sini dikatakan pengukuran kapasitas forklift dihitung berdasarkan prinsip keseimbangan dikatakan tadi. Ya. Dan kita harus menentukan berapa sih beban kerja amannya, atau sering dikatakan itu safe working load ataupun SWL. Ya, forklift diukur antara sekitar 66 sampai 80% dari kondisi jungkitnya. Boleh Kak 100%? Ya, boleh. Hanya kita harus memperkirakan. Misal, kalau kita sudah menentukan, wah, aktiviti kita sehari-hari adalah mau mengangkat benda ataupun barang yang beratnya 2 ton katakan. Ya, 2 ton. Jangan kita menentukan lagi forklift yang 2 ton. Kenapa? Kalau seperti itu, bukan berarti tidak mampu, namun memiliki risiko yang tinggi. Karena kita sudah menggunakan beban secara maksimal nantinya. Ya. Nah, di sini juga sudah diberikan suatu guidance atau arahan. Ya. Silakan menggunakan SWL itu di antara 60 sampai 85. Bukan berarti tidak bisa. Namun kembali lagi kepada kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Ya. Sebuah perusahaan ataupun sebuah tempat kerja itu selalu memaksakan ke posisi maksimal. Ya, sebenarnya baik sekali Pak ke posisi maksimal. Namun dalam aspek safety juga mengatakan ada di sini safe working load-nya, ada batas kerja yang amannya. Kita bukan mau bekerja di tempat yang tidak aman, namun kita mau bekerjanya di batas-batas yang aman. Nah, kenapa di sini dikatakan perlu ada beban kerja yang aman? Karena
dalam forklift yang dikatakan maksimum itu harus nantinya memenuhi beberapa syarat-syarat di sana. Artinya seperti landasannya dia harus benar-benar rata, ya. Terus dalam kondisi bebannya juga dia harus benar-benar stabil, ya, dan lain sebagainya. Ketika kita tidak membuat tempat yang rata ataupun jalan yang berlubang, nah di sana juga akan mempengaruhi terhadap nantinya center of gravity-nya. Nanti kita akan singgung terkait center of gravity, ya. Nah, di sini juga dikatakan ada safety margin, batas keamanan yang tidak boleh dikatakan di sini, ya. Itu kalau tadi SWL-nya adalah 66 sampai 85, di sini dikatakan juga safety margin-nya adalah 15 sampai 33,34%. Ya, ini sebagai dasar kita menentukan nantinya kalau kita akan mendatangkan suatu forklift atau kalau kita sekarang sudah menggunakan forklift, kita nantinya mengetahui nih beban yang aman yang boleh kita angkut berapa sih sebenarnya, ya, agar kita tidak membawa beban yang berlebih sehingga menimbulkan suatu kecelakaan karena tidak stabil ataupun center of gravity-nya itu cukup berisiko nantinya, ya. Oke, selanjutnya saya tunjukkan. Nah, ini yang tadi saya katakan adalah load chart yang simple ataupun yang banyak sekali tertera pada forklift. Bukan hanya pada forklift sebenarnya, namun hampir seluruh peralatan alat berat itu memiliki nameplate di sana. Yang dikatakan nameplate juga didampingi dengan load chart. Untuk forklift, pabrikan itu diwajibkan memiliki load chart di sana. Ya. Nah, simpelnya di sini bisa kita ketahui apa saja yang kita ketahui dari seluruh keterangan pada forklift itu bisa kita temukan di nameplate seperti ini. Ya, itu ada tertera pada nameplate. Seluruh keterangan ada pada nameplate di sini. Yang selanjutnya, ya, kalau kita ingin mengetahui load chart-nya sendiri, ada di, ya mungkin ada yang di sebelahnya ataupun ada yang di sekitar daripada forklift. Nah, inilah yang menjadi dasar yang harus diketahui oleh seorang operator nantinya ketika mereka akan mengoperasikan. Dan kalau contohnya kita sebagai supervisi juga, kita bisa melakukan cross check terhadap load chart berikut. Ya. Nah, kalau di sini kita melihat berapa sih kapasitasnya, contohnya, wah dikatakan sini kapasitasnya ada 2.000 kg. Artinya beban yang mampu diangkat dengan forklift, ya, itu akan berkorelasi dengan radius dikatakan di sini, ya, memiliki radius. Nah, pada load chart diterangkan di sini untuk jaraknya, ya, 0 sampai 500 mili, ya, itu boleh, ya, mengangkat dengan beban maksimum 2.000 kg di sini. Ya, ini sangat berdasar sekali, sangat simpel sekali. Ketika kita sudah maju kemari, ya, di kolom kedua, maka kita lihat sudah turun, ya, menjadi 1.770. Ketika kita lebih jauh lagi bebannya, maka dia akan menurun lagi ke 1.630 dan seterusnya. Dan bisa kita lihat sampai di titik ini. Ya. Jadi ada batasan-batasan pada load chart nantinya yang mengkonversi berapa sebenarnya titik aman yang boleh dibawa oleh suatu forklift. Kalau begitu, kenapa tidak di sini saja supaya lebih aman, Pak? Ya, harapannya kenapa nggak selalu di sini saja kita bawa beban? Ya, ya kita mengharapkan selalu bisa titik terdekat dari roda daripada forkliftnya di fork ataupun di garpu bagian depan terdekat sekali. Ya, namun kondisi-kondisi dimensi daripada barang ataupun kondisi-kondisi tempat kerja terkadang tidak memungkinkan kita mengambil barang dan menempelkannya itu pada posisi yang terdekat sekali dengan roda bagian depan. Ya. Nah, apakah pertanyaannya kalau kita tidak bisa melakukan itu tidak bisa kita gunakan? Ya, boleh kita gunakan, namun kita harus memperkirakan kembali sesuai dengan yang tertera pada load chart ini sendiri. Ya, dengan bantuan load chart sebenarnya seorang operator ataupun orang supervisor nantinya yang melakukan pengawasan sudah mengetahui ini berapa nih, ya, yang aman yang harus diangkut oleh forklift tersebut. Ya. Nah, yang berikutnya nanti kita akan kaitkan terkait load chart ini dengan cara pengoperasian. Karena dengan adanya load chart ini tidak serta-merta menjamin bahwasanya kalau kita katakan sudah kita angkut sejaraknya hanya ya tidak lebih daripada 500 mili atau setengah meter dari roda bagian depan. Ya, kita angkut setinggi mungkin misalnya, katakan ketinggian 3 meter. Apakah itu sudah posisi yang aman? Tidak juga, walaupun sudah dekat.
nanti di sini ada hubungannya dengan center of gravity, ya. Nah, ini juga menjadi poin penting daripada operator-operator ataupun supervisi ataupun orang yang ingin mengetahui bagaimana keselamatan pada pengoperasian forklift. Banyak ya, para orang-orang yang mengoperasikan forklift gagal, Bapak Ibu, ya. Gagal mereka ketika mengangkat beban, kok forklift bisa kebalik dia. Lakukan investigasi. Ketika mereka bawa beban, wah, beban yang saya bawa itu kan hanya 1 ton, sementara forklift yang saya gunakan adalah forklift 2 ton. Jaraknya juga dari fork itu di load chart itu masih jarak yang aman. Katakan di sini dengan jaraknya itu 700 dikatakan misalnya, ya, ataupun tidak lebih daripada 700 di sini, ya. Kita mengangkutnya hanya 1 ton. Apakah ini sudah titik yang aman ketika kita bawa? Apakah kita bisa semena-mena menggunakan forklift ini? Nah, nanti di sini akan dikaitkan dengan center of gravity. Artinya, cara pengoperasian medan juga itu menjadi concern di sini. Ya, bukan berarti semuanya itu akan baik-baik saja kalau kita melihat daripada load chart. Namun kita harus menghubungkan dengan center of gravity dan juga nanti cara pengoperasian daripada operator itu sendiri. Oke, yang berikutnya kita lihat dikatakan di sini, nah faktor yang mempengaruhi kapasitas. Nah, ini yang baru saya singgung tadi, dikatakan ketika kita membawa beban, ada beberapa faktor-faktor yang harus kita ketahui. Yang pertama, permukaan tanah ataupun landasannya seperti apa? Dia ratakah atau tidak? Simpelnya kalau dilihat pada gambar ini adalah contoh gambaran rel kereta api yang mungkin ada seperti gundukan ya ataupun bagian-bagian yang tidak rata di sana. Terus apalagi titik berat barang atau beban. Ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi kapasitas. Ya. Terus apalagi poin pentingnya? Tekanan angin pada ban atau roda. Ini juga menjadi poin-poin penting. Ya, jadi bukan berarti wah kalau dia forknya masih oke, periksa ujinya masih oke, ya kondisi rodanya bunganya masih tebal dan sebagainya. Namun tekanan udara di roda sendiri kalau dia menggunakan yang ban dalam tidak sesuai, maka bisa miring dan sebagainya. Ya, ini juga menjadi poin penting ya ketika kita akan mengoperasikan suatu forklift nantinya. Yang berikutnya dikatakan kedudukan atau posisi tiang penyangga, ya, juga kecepatan daripada forklift, ya, pengereman ataupun cara pengoperasian. Nah, di sini adalah cara pengoperasian ya. Bagaimana pengereman dilakukan, mendadakkah atau tidak? Ya, itu juga nanti akan mempengaruhi daripada kapasitas. Arah forklift, ya, dia menanjak atau dia menurun. Ya, itu juga nanti akan mempengaruhi ya. Posisi melintas. Nah, tadi di sini dikatakan posisi melintas kalau kita melintas simpelnya ketika membawa beban ini juga akan mempengaruhi daripada kestabilan kita membawa beban. Ya. Nah, disarankan ketika membawa beban yang memang bentuknya seperti rel, kita harus memotong seperti ini. Tidak kita lurus. Karena apa? Ketika kita berjalannya lurus, maka akan terjadi hentakan dua roda yang sekaligus nanjak, sekaligus anjlok. Ya. Jadi dia mengharapkan bergantian. Nah, seperti ini. Itu metode-metode dalam pengoperasian. Yang kedua, yang berikutnya kita akan melihat keadaan lokasi pengambilan dan peletakan beban, bagaimana cara pengambilan, lebar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah faktor-faktor nantinya yang mempengaruhi daripada kapasitas yang akan diangkut daripada forklift itu sendiri. Ya. Yang berikutnya kita lihat di sini memperkirakan daripada dan juga menghitung berat beban. Artinya seorang operator secara otodidak mereka tidak bisa melihat daripada dimensi itu. Wah, itu kan dimensinya hanya 1 meter, ya panjangnya juga setengah meter, ya dengan sembarangan mereka ambil dengan menggunakan forklift, ya mereka tempelkan di forknya, tidak perlu dia nempel ke mas, tapi dia angkat sembarangan saja. Ya. Nah di sini juga banyak menimbulkan terjadi suatu kesalahan ataupun kecelakaan. Karena apa? Karena banyak para operator ya itu tidak memahami dengan detail ya bagaimana untuk memperkirakan suatu beban tersebut. Ya, mereka hanya melihat dari dimensi. Nanti kita akan lihat apa hubungannya dimensi dengan kemampuan pada forklift. Tidak semuanya yang dimensinya kecil maka dia cukup ringan. Juga tidak semuanya yang dimensinya besar dia cukup berat. Namun kita harus ketahui terlebih dahulu ya
Nah, kita lihat apa yang dikatakan beban. Sebelum masuk ke sana kita ketahui apa dikatakan beban. Beban adalah merupakan objek yang akan diangkat ya, nantinya yang akan dipindahkan. Juga berat beban yang akan diangkat atau diangkut oleh pesawat angkat-angkut ataupun forklift itu nanti disesuaikan dengan kemampuan ataupun kapasitasnya. Ya, banyak kita lihat di beberapa tempat-tempat itu sebuah perusahaan atau sebuah tempat kerja memaksakan, Pak, memaksakan mereka ketika mengangkut sebuah beban. Bahkan mereka berprinsip, ini kan cara kerjanya tadi seperti ayunan. Kalau saya angkat di sini ya 3 ton, maka saya menggunakan forklift 3 ton. Kalau saya tambah beban di forklift saya tambah lagi bandulan di bagian belakang forklift saya 1 ton atau 2 ton, maka saya bisa angkat yang lebih berat. Secara teoritis konsep benar sebenarnya. Namun ya kita harus lihat atau kita harus ketahui, pabrikan juga mereka sudah memperkirakan bahwasanya forklift yang didesain untuk mengangkut 3 ton, seluruh chassisnya ataupun seluruh peralatannya itu disesuaikan dengan kemampuan tersebut. Kalau kita tadi hanya berdasarkan metode seperti ini saja, maka yang menjadi masalah nanti adalah kerusakan pada bagian-bagian forkliftnya. Bagian fork bisa patah, ya, bagian roda atau ban bisa pecah, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita di sini tidak hanya melihat daripada bagaimana metodenya dan kita harus memikirkan bagaimana caranya agar bisa. Ya, sekali lagi di sini kita harus mengutamakan safe, ya, harus memastikan safety, keselamatan nantinya. Bagaimana kita bisa mengoperasikan, bagaimana kita bisa menjalankan suatu forklift dengan aman dan juga selamat nantinya. Ya, dengan mengetahui karakteristik daripada forklift itu sendiri dan mengetahui beban yang akan kita angkut atau yang akan kita pindahkan nantinya. Nah, di sini ada gambaran-gambaran kecil atau penjelasan kecil dikatakan daftar beban pesawat angkat dan angkut. Nah, yang perlu diperhatikan oleh operator pesawat angkat angkut ataupun operator forklift. Yang pertama adalah kapasitasnya. Nah, dari mana seorang operator itu mengetahui kapasitas daripada alat yang akan dioperasikan? Ya, tadi di awal sudah saya katakan, mudah Bapak Ibu, tinggal lihat dari pada nameplate. Ya, kalau mengacu kepada standar juga di beberapa body ya pada bagian-bagian forklift itu tertulis. Ya, ada yang menulisnya 30, maka dia 3 ton, 20 itu 2 ton penjelasannya. Tapi itu secara visual kita bisa lihat dan mungkin itu bisa terhapus. Namun yang lebih meyakinkan adalah dengan melihat daripada nameplate-nya. Nah, di sana kita mengetahui nih kapasitas dan kemampuannya. Selanjutnya, kalau sudah kita tahu kapasitasnya, maka kita bisa menentukan berapa sih beban maksimum yang boleh saya angkat nantinya. Ya, berapa berat maksimum yang bisa kita angkat nantinya. Agar tidak terjadi seperti gambar yang ada di truk ini. Kenapa? Overload, ya, keberatan beban, ketidakstabilan beban terjadi di bagian belakang. Nah, forklift juga memungkinkan itu akan terjungkal dan sebagainya. Jika beban yang diangkut itu over, itu lebih. Ya. Nah, di sini kita harus paham bagaimana cara memperkirakan begitu untuk mengetahui beratnya. Operator dikatakan di sini tidak dibenarkan mengangkat sebuah barang atau muatan tanpa mengetahui beratnya terlebih dahulu. Artinya seorang operator harus mengetahui terlebih dahulu apa sih alat yang mau saya angkat, apa sih benda yang mau saya angkat. Ya. Kalau itu memang dia pabrikan manufacturing mungkin yang setiap hari itu adalah produk mereka, maka kita lebih mudah untuk mengetahui apa barang dan benda yang akan diangkat. Ya. Namun memungkinkan nggak kalau seorang operator itu akan mengangkat barang atau benda yang variatif, yang berubah-ubah dari sisi bentuk dan juga dari sisi isinya, ya, memungkinkan. Oleh karena itu, jika tidak diketahui pada barang tersebut, jika tidak tertulis pada barang tersebut berapa berat dan lain sebagainya dan dimensi dan seterusnya, maka kita harus mengetahui. Operator harus menanyakan kepada pemilik. Ya, kira-kira ini ukuran barangnya sebesar apa sih? Ya, kita ukur. Selanjutnya, isi daripada material ini apa sih di dalamnya? Ya, bentuknya seperti apa sih? Ya, dan tempat anti pengikatan di mana sih? Yang menjadi permasalahan di lapangan adalah saya contohkan ini adalah sebuah fork. Ini sebuah fork. Nah, operator banyak sekali berprinsip kalau mereka akan membawa beban yang bentuknya kotak seperti ini, maka mereka berpikir ini akan merata bebannya. Selalu mereka berpikir ini akan merata.
Ya. Nah, di sini sekali lagi dikatakan ini adalah metode otodidak dikatakan. Ya, mereka akan berpikir rata. Namun dengan penjelasan ini, pertama kita harus mengetahui dulu berapa sih panjang lebarnya ini. Ya, kalau yang tidak tertera pada penjelasan di kotak tersebut. Yang berikutnya, bagaimana sih bentuk benda yang mau kita angkut? Memungkinkan seperti ini, Pak. Ya, ini fork-nya, katakan ini fork, memungkinkan benda itu di dalam box, ya, katakan ini suatu box, memungkinkan benda itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau dilihat, ya, kalau dilihat dari bendanya saja, bentuk bendanya saja, itu sudah tidak center, ya, beratnya itu sudah lebih condong ke depan, dan memungkinkan di sini kalau pengikatan tidak dilakukan di sini, pengikatan tidak dilakukan, maka barang akan terjungkal jatuh dari fork. Kalau ini diikat dengan baik, dengan kencang, maka forklift juga akan ikut terjungkal. Ya, karena apa? Karena tadi perhitungan kepada load charge-nya. Ya, beban berada tidak lagi dekat dengan roda di sini. Ya, tidak lagi di sini dekat dengan roda, namun sudah jauh dari roda. Kalau sudah jauh dengan roda, kita harus konversi kembali kepada load charge tadi. Berapa sih yang boleh diangkut ketika radiusnya itu semakin jauh? Ya. Nah, ini hal-hal yang simpel, yang mendasar, yang harus diketahui oleh seorang operator ataupun seorang supervisi nantinya yang memerintahkan seorang operator akan mengoperasikan suatu forklift. Ya, ini hal-hal yang sangat mendasar dikatakan. Kita harus mengetahui dulu barang dan juga berat barang yang akan diangkut. Kalau sudah tertera, maka kita harus membalik. Simpelnya kita membalik dari sini. Sudah. Ya, kalau buat gambar dari sini, ya, kalau tadi bentuknya memang seperti yang gambar pertama, maka kita bisa membalik arah forklift-nya agar barangnya bentuknya jadi seperti ini yang kita angkut. Ya. Nah, ini akan membuat lebih aman. Ya. Jadi seorang operator itu tidak bisa hanya feeling. Wah, itu bentuknya hanya 1 meter ke 1 meter. Ya, ya paling beratnya cuma 500 kilo lah. Ya. Oh, itu bentuknya hanya kotak, maka dia meratalah itu seperti air gitu ya. Tidak bisa. Ya, tidak bisa kita hanya menebak aturan keselamatan ketika kita akan memindahkan dengan menggunakan alat berat, katakan forklift. Ya. Nah, yang berikutnya, dari hasil perhitungan yang sederhana tadi, kita bisa mengetahui berapa sih berat daripada suatu barang yang kita angkat nantinya. Berapa sih berat yang kita angkat nantinya. Dan kita bisa membuat perhitungan, ya. Contoh, berat suatu perhitungan adalah 15 ton, ya. Dan kita membuat tambahan untuk berat perkiraan, ya, untuk memastikan lebih aman. Ya, kita katakan 20% dari 15 ton adalah 3,75. Maka perkirakan beratnya 18,75. Ya, ini gambaran-gambaran untuk melakukan perhitungan-perhitungan pada benda yang akan kita angkat nantinya. Ya. Nah, selanjutnya berat yang diperkirakan inilah yang akan diangkat nantinya. Dan bila mendapatkan suatu kesulitan pada saat menghitung, harap berhubungan dengan pimpinan setempat atau mungkin kepada leader. Ya, terkadang operator-operator di lapangan itu enggan, ya, enggan sekali untuk menanyakan kepada atasannya. Mereka dianggap kalau saya bertanya maka saya tidak mengerti atau mungkin saya di-judge-nya itu bodoh. Ya. Nah, kita di sini bisa memberikan edukasi juga kepada operator-operator kita ataupun orang-orang nantinya yang terlibat dalam pengoperasian ataupun proses pemindahan barang, kalau mereka tidak begitu paham dengan cara perhitungan yang mendasar, ya, kita bisa memberikan kepada mereka pengetahuan, bisa memberikan kepada mereka pembinaan. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan tujuan keselamatan nanti di sana. Namun pada umumnya operator tuh lebih banyak menggunakan feeling, Bapak. Ya, mereka lebih banyak feeling. Ya, saya sudah cukup lama Pak mengoperasikan forklift. Ketika saya angkat, saya pilih-pilih aja Pak. Ketika saya angkat dia terjungkal, maka mungkin beratnya di depan. Saya balik masih terjungkal, maka dia overload. Ya. Namun di sini kita tidak, keselamatan itu tidak dengan coba-coba Pak. Namun kita harus melakukannya dengan suatu perhitungan untuk mengetahui apa sih yang mau kita angkat, berapa sih berat yang mau kita angkat, dan bagaimana cara mengangkat, dan bagaimana kita bisa memastikan dalam pengoperasian nantinya dalam kondisi yang aman dan juga selamat. Ya.
Oke, yang berikutnya, ini cara yang mendasar ataupun cara perhitungan mendasar. Saya rasa ini adalah perhitungan-perhitungan ketika kita masih di bangku sekolahan. Ya, nah di sini dikatakan suatu kotak misalnya, ya, yang mau kita angkut adalah suatu cairan. Ini juga banyak sekali menjadi penyebab terjadinya suatu kecelakaan pada pengoperasian atau pada saat pemindahan alat ataupun bahan nantinya yang akan dilakukan. Kalau ini isinya adalah air, ya, katakan kalau ini adalah air, mudah sekali mengetahuinya. Maka dalam bentuk kotak ini berat tersebut akan merata, ya, karena air dia akan menyebar ke tempat yang lebih rendah. Dia akan merata nantinya. Kalau isinya air, ya. Dan untuk menghitung kondisi kotak, gambar kotak seperti ini juga, ini adalah tadi katakan perhitungan yang sangat mendasar. Namun saya tidak mengatakan operator itu adalah yang memang tidak paham berhitung. Namun saya bisa katakan kepada beberapa operator ataupun yang perlu kita ketahui adalah untuk mengetahui berapa volumenya dulu, ya, itu adalah mendasar sekali. Ya, kita ketahui untuk volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, untuk mengetahui volume. Katakan ini adalah 2 meter, katakan lebarnya 1 meter, katakan tinggi 1 meter. Maka kita ketahui, maka volumenya adalah 2 meter persegi. Meter kubik. Kalau isinya air, ya, bisa kita ketahui 2000 liter ataupun 2000 kilo. Kalau dikonversi ke ton adalah 2 ton. Ya. Nah, hal yang mendasar seperti ini, ya, kadang-kadang kelihatannya ya sepele sekali lah, ya. Namun kalau kita lihat kondisi-kondisi ini yang tidak diketahui oleh operator, ini bisa menjadi pemicu nantinya terjadi suatu kecelakaan di lapangan. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan perhitungan itu, ya. Yang selama ini mereka gunakan tempat yang sama, wadah yang sama, ternyata isinya berbeda. Selama ini menggunakan box yang sama, yang volumenya 2 meter kubik, namun selama ini isinya adalah powder, yang dia berat jenisnya itu pada LBD-nya itu hanya sekitar 600 gram saja per liter. Kalau dia full di sini hanya sekitar 1,3 ton saja misalnya. Ya, kenapa? Karena terjadinya berat jenis di sana. Ya. Nah, ketika mereka isi air, mereka dengan santainya membawa forklift. Ya, ketika mereka berada pada kondisi-kondisi yang ekstrim, jalannya tidak rata dan sebagainya, membuat forkliftnya terjungkal dan dilakukanlah investigasi. Ya, namun yang kita harapkan di sini tidak terjadi terlebih dahulu kecelakaan, baru kita lakukan suatu pengetahuan atau kita mencari apa penyebabnya. Ya, jangan kita melakukan terjadi dulu kecelakaan, baru kita melakukan perbaikan. Tapi kita lakukanlah pencegahan terlebih dahulu untuk tidak memastikan terjadinya suatu kecelakaan. Ya, nah ini adalah hal-hal yang mendasar ya untuk mengetahui volume-volume. Nah, apa saja yang harus diketahui pada perhitungan volume ini? Yang pertama kita harus mengetahui dimensinya terlebih dahulu, panjang, lebar, dan tinggi. Itu mendasar juga. Baik dia bentuknya yang seperti ini, persegi, panjang, ya, ataupun dia bentuknya kotak seperti ini. Ya, rumus volume adalah kita ketahui ya sisi kali sisi kali sisi atau sisi angka 3 dikatakan. Yang berikutnya, selain kita sudah mengetahui volume, kita harus mengetahui yang berikutnya apa material yang di dalam daripada wadah tersebut. Ya, masing-masing material memiliki berat jenis yang berbeda-beda. Tadi saya contohkan adalah air. Ketika air 1 meter kubik, itu tidak akan sama dengan pasir 1 meter kubik. Ya. Wah, seorang operator dengan PD-nya selama ini membawa air yang berisi dalam 2 meter kubik. Ya, maka dia mengetahui, wah itu 2 ton. Forklift saya kan forklift 3 ton, jauh dari aman saya gunakan. Ternyata di suatu ketika dia membawa yang isinya adalah pasir atau mungkin yang isinya adalah tanah. Ya, yang berat jenisnya itu adalah 1 meter kubiknya bisa 1.700. Kalau 2 meter kubik dia sudah sampai 3,4 ton. Ya. Nah, ketika dia akan mengangkat, forkliftnya langsung terjungkal. Nah, di sini kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, ketidaktahuan daripada seorang operator tadi untuk memperkirakan berapa berat daripada benda ataupun barang yang mau diangkat. Ya. Apa dasar dia untuk melakukan pengangkatan dengan aman, dia juga tidak paham. Nah, hal-hal seperti ini nantinya akan memungkinkan terjadinya suatu kecelakaan. Ya. Nah, kalau itu hanya pada saat start dia sudah ketahuan, ya, ataupun katakan
ketika dia angkat itu sudah over, namun tidak begitu banyak, ya. Pada forklift itu dia tidak akan langsung terjungkal, dia akan sedikit. Nah, di suatu ketika dia menuju jalanan yang menurun, sedikit menurun. Nah, ketika menurun, forklift terjungkal. Ya. Nah, itu bisa membuat suatu kecelakaan yang cukup parah nantinya. Karena apa? Karena dasarnya seorang operator ataupun seorang pengawas ataupun supervisi itu tidak dengan paham mengetahui apa sih beban yang mereka angkat, berapa sih sebenarnya berat beban yang mau mereka angkat, bagaimana sih posisi daripada mesin ataupun benda yang mereka akan angkat. Nah, kenapa ini mereka tidak ketahui? Karena selama ini pengoperasian dilakukan secara otodidak, ya, hanya sebatas feeling. Namun dengan penjelasan ini kita harus mengetahui ketika kita akan mengangkat suatu beban ataupun benda nantinya, kita harus tahu dulu. Kalau memang ada si pemilik benda, kita bisa tanya, Pak, ini bendanya apa sih, Pak? Ya, isinya apa sih, Pak? Ya. Nah, dengan apa bendanya, berapa ukurannya, apa isinya, kita bisa mengkonversi atau bisa menghitung berapa nyata beban yang mau saya angkat. Forklift saya layak nggak untuk mengangkat ini? Ya, bukan hanya perkara forklift baru atau forklift sudah lama, namun yang terpenting adalah kapasitas forklift saya sesuai nggak dengan beban yang akan saya angkat. Ya, itu yang paling mendasar. Yang kedua, kalau kita sudah mengetahui dan bentuknya bukan cairan, katakan bentuknya adalah padatan, kita bisa mempertanyakan kembali bagaimana posisi daripada mesin yang ada di dalam, Pak. Katakan ini bentuknya box seperti yang tadi. Bisa saja mesin itu bentuknya kembali seperti ini. Ya. Kita melihat, wah, kalau dia box, maka bentuknya akan merata nih beratnya. Ya. Ya, maka saya bisa membawa dari segala sisi. Kalau dilihat dari tampak atas, ya tampak atas, forklift bisa datang dari sini, bisa ngangkat dari sini atau dari sini dan lain sebagainya. Ya. Namun kalau kita mengetahui berat beban ataupun titik beratnya itu berada di sebelah sini. Kenapa? Kita memastikan sesuai dengan load chart, ya, beban itu harus terdekat mungkin ke roda. Karena dalam load chart penjelasannya, semakin radiusnya jauh, maka kemampuan forklift itu akan semakin menurun atau semakin kecil. Untuk memastikan SWL tadi, untuk memastikan keamanan ketika kita akan mengoperasikan suatu forklift tersebut. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang paling mendasar dalam pengoperasian. Ini sama juga dalam menghitung berat beban, nanti akan dilihat apa sih sebenarnya benda yang mau diangkut, ya, apa sih bebannya. Contohnya di sini adalah coran beton. Beda lagi coran beton. Ya. Untuk coran beton itu kebetulan berat jenisnya 2,3 ton ini per kubik. Kalau dia diisi di 6 kubik, maka beratnya sudah sampai 13,8 ton. Ya, nanti akan dikonversikan sesuai dengan apa isinya. Sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya barang yang mau kita angkat dan bagaimana posisi benda tersebut. Ya. Nah, ini pada beban-beban yang kita angkut tadi sudah dijelaskan di sini. Ini contoh daripada coran beton tadinya. Kita harus mengetahui berapa berat jenis dan mengetahui berapa volume daripada dimensi yang mau kita angkut. Sehingga kita mengetahui berapa sebenarnya berat beban yang kita angkut. Ya. Nah, tadi saya jelaskan juga dengan adanya load chart, ya, dengan adanya load chart mungkin yang tergambar seperti ini, load chart, ya, yang semakin jauh dia semakin menurun. Artinya semakin radiusnya jauh forklift itu mengangkut beban, maka kemampuan forklift itu akan semakin menurun di sini, semakin mengecil. Ya, semakin mengecil. Nah, kenapa ini dikatakan harus semakin mengecil? Karena beban itu sudah jauh dari titik daripada pengangkatan di forklift. Ya, sudah terlalu jauh di sini. Sehingga kalau dia semakin jauh untuk memastikan nanti center of gravity-nya aman, ya, di sini dikatakan harus menurunkan. Ya, harus menurunkan kapasitas yang dia angkut nantinya dalam forklift itu. Oke, kalau di sini terdekat, bagaimana dengan pengangkatan forklift kalau dia tingginya hanya 50 cm dan tingginya sampai 1,5 meter? Pada load chart itu akan dijelaskan tidak ada perbedaan antara tinggi ini. Boleh dia mengangkut 2 ton dengan tinggi 50 cm dan boleh dia mengangkut 2 ton dengan ketinggian 150 cm. Ya, itu masih dengan titik yang aman karena kita dibantu dengan perhitungan pada load chart itu sendiri. Ya, ada perhitungan itu. Namun yang menjadi
pengetahuan kedua ataupun yang menjadi pertimbangan kedua adalah ketika kita mengangkat beban, ketika kita menggunakan forklift yang sesuai dan mengangkat beban sesuai dengan load chart, sekali lagi perhatiannya adalah atau yang perlu dicatat, tidak memastikan itu kondisinya selalu aman. Namun kita harus mengetahui poin yang kedua yang paling penting juga adalah center of gravity dikatakan. Wah, saya Pak sudah ngangkutnya ini tidak, ini kan forklift saya forklift 2 ton. Saya ngangkutnya itu hanya 1 ton. Kebetulan jaraknya di sini. Di sini dikatakan boleh 1,5 ton misalnya. Saya ngangkutnya 1 ton. Berarti aman dong saya ngangkatnya. Itu tidak menjadi suatu acuan yang benar, Pak. Ya. Namun juga tadi dikatakan adalah bagaimana cara pengoperasian. Bagaimana dengan medannya. Bagaimana dengan jalanannya. Kalau jalannya tidak rata, ya, nantinya ini akan mempengaruhi kepada center of gravity. Yang perlu kita ketahui, setiap kendaraan itu akan memiliki center of gravity. Ya, kita harus mengetahui di mana titik beratnya. Itu yang menjadi pengetahuan yang harus kita ketahui. Ya, dalam hal ini forklift juga memiliki center of gravity. Pesawat juga memiliki center of gravity, ataupun kendaraan sepeda motor, mobil itu memiliki. Contoh kecil, pesawat. Di mana sih center of gravity-nya? Ya, itu di bagian tengah center of gravity-nya. Jadi kalau kita mau duduknya lebih nyaman, duduklah di sekitaran kursi itu. Goncangan ataupun goyang akan lebih sedikit di sana. Nah, kembali kepada forklift, di sini ada dikatakan center of gravity. Artinya apa? Ya, center of gravity ini adalah kita mengatur titik beratnya di mana. Ya, di sini dikatakan dalam bentuk segitiga. Ini roda bagian depan, ini bagian depan kanan kiri. Ya, ini poros roda bagian belakang. Ya, ditarik segitiga. Ya, di sini. Nanti di segitiga ini akan dibuat lagi sebenarnya segitiga seperti ini untuk mengetahui titiknya di mana. Ya, ini saya gambarkan dulu. Nah, titik tengahnya inilah dikatakan center of gravity pada forklift. Ya, bisa dikatakan di sini atau di sini. Ya, kalau ditarik lagi ini ke atas, ya, gambarnya seperti ini, maka center of gravity-nya ada di sini. Oke, saya ngangkutnya sudah benar nih Pak, ya, tidak overload. Namun kita ketahui dalam ini seperti ada bandul yang tergantung center of gravity. Ketika kita mengalami hentakan, maka ini akan terayun. Ya, ini bisa terayun ke depan kemari atau bisa terayun ke samping di sini, berpindah. Nah, ini bisa berpindah ke sini atau ini bisa berpindah ke depan atau bisa berpindah ke mari. Ya. Nah, kalau saya tambahkan gambar, ya, saya gambarkan gambar di sini, bentuknya segitiga seperti ini untuk posisi atasnya ya. Nah, ini posisi bawahnya. Ini posisi bawah. Saya akan tambahkan posisi atas di sini. Ya. Nah, yang pertama tadi adalah ketika kita memastikan pada load chart tidak membawa beban yang lebih, ya, tidak membawa beban yang lebih yang dipersyaratkan pada load chart. Yang pertama kita bisa memastikan pemenuhan untuk keamanan ataupun keselamatan pengoperasian forklift sudah kita penuhi. Artinya kita tidak membawa beban dengan overload. Namun yang kedua, kita harus memastikan juga bahwasanya posisi ataupun cara pengoperasian forklift itu mempengaruhi daripada beban yang kita angkat, akan mempengaruhi daripada center of gravity ini ataupun titik berat ini akan bisa berpindah. Sehingga banyak sekali forklift yang ketika mereka melintas itu kebalik. Ya, bukan hanya terjungkal karena perbedaan elevasi, bukan, namun karena hentakan-hentakan. Karena di sini ya kalau kita lihat dari samping ya di sini ada bagian atasnya. Nah, seperti ini dia sampingnya. Dia seperti ada bandul. Digambarkan seperti bandul. Ketika adanya hentakan ke kanan atau hentakan ke kiri, maka ini akan mungkin keluar kemari. Ini juga akan mungkin keluar kemari. Ketika center of gravity-nya atau titik beratnya berpindah kemari, maka dia akan memungkinkan terbalik ke kiri. Ketika dia berpindah ke kanan, akan termungkin kembali ke kanan. Itu juga kalau dia forklift-nya curam ke depan. Katakan ini jalanan rata, selanjutnya jalan menurun. Ketika jalan menurun, maka center gravity-nya ini ataupun titik beratnya ini akan berpindah yang dari sini menjadi ke depan. Kenapa? Karena menurun. Ya, ini juga akan memungkinkan akan terjungkal. Walaupun kapasitas yang dibawa itu masih kapasitas yang aman.
Namun yang kedua tadi katakan adalah bagaimana cara seseorang operator itu mengoperasikan forkliftnya ketika membawa beban. Ingat, semakin tinggi beban yang diangkat ataupun semakin tinggi garpu diangkat, artinya ya kalau ditarik di sini garis seperti ini, ya garpu, ya semakin garpu ini tinggi diangkat ke atas, ya maka ini juga akan semakin naik ke atas. Ketika ini semakin naik ke atas, maka kemungkinan center gravity ini ataupun titik berat ini bergeser keluar itu lebih besar karena lebih dekat. Ya, jadi kita kalau mengkonversikan operator di lapangan, ya mereka kalau diberikan bahasa center of gravity, mereka akan, waduh apa ini Pak? Kalau mereka tidak benar-benar paham disampaikan terkait center of gravity, mereka hanya tahunya pengoperasian atau pembawaan beban itu adalah pada fork ataupun pada garpu yang terdekat dari lantai. Pada Permenaker nomor 8 tahun 2020 mengatakan adalah sekitar 15 cm dari lantai. Itulah posisi yang paling aman membawa beban. Kenapa? Karena ketika dia paling rendah di bawah, maka bandulnya ini juga dia tidak akan berpindah ke atas, namun tetap berada di bawah. Ketika ada goncangan, maka dia memiliki spare di sini. Masih ada spare kanan kirinya berapa lagi. Ketika dia diangkut lebih tinggi, ya diangkat forknya lebih tinggi, maka bandulnya atau titik beratnya itu mendekati ke titik yang mengerucut di sini. Artinya, sedikit saja terjadi goncangan ke kanan atau ke kiri atau ke depan, maka di sini akan dengan mudahnya ini keluar daripada batasan segitiga yang ditentukan ini. Dan kalau ini keluar, itu menggambarkan sudah ketidakstabilan daripada alat tersebut ataupun forklift tersebut. Nah, hal ini nantinya yang bisa mengakibatkan forklift tersebut terjungkal atau forklift tersebut terbalik dan kehilangan kestabilan. Ya. Nah, sekali lagi bisa saya jelaskan adalah dengan penjelasan gambar yang simpel ini, yang saya oret-oret ini mungkin ya, ini lebih gampang menjelaskannya. Jadi setiap operator itu ketika mereka dibebankan atau diberikan tugas untuk mengoperasikan suatu forklift, jangan kita hanya melihat dari sisi berapa sih beban yang mereka mau angkat. Oh 1 ton, ya kecil lah. Forklift itu juga 3 ton, ya. Nanti Bapak tinggal lihat aja lucatnya Pak, ya jaraknya berapa, radiusnya berapa sih yang boleh diangkut dari masnya itu, ya dibuat sedekat mungkin dengan roda, ya. Nah ketika mereka mengangkatnya sedekat mungkin, tidak berarti itu adalah kondisi yang sudah paling aman. Namun kita harus memberikan kembali edukasi adalah atau penjelasan terkait center of gravity ini ataupun titik berat ini berada di mana, ya. Nah, kalau secara mendasar titik berat itu adanya di posisi di sini atau di tempat duduknya si pengemudi, ya. Adanya di titik ini mengetahuinya, ya. Nah, ketika dia sudah diangkut lebih tinggi, ya, forknya naik, katakan forknya naik lebih tinggi di sini, maka ini juga ikut naik. Kalau dilihat dari samping, ini dia gambar segitiganya akan naik mendekati kepada yang mengerucut. Artinya, ketika dia naik ke atas, maka kemungkinan daripada titik berat itu keluar daripada yang mengerucut ini lebih besar karena sudah lebih dekat. Sehingga dikonversikan di lapangan, ketika Anda mengangkat fork lebih tinggi atau mengangkat garpu lebih tinggi, maka kemungkinan forklift Anda terbalik itu akan lebih besar. Itulah dasarnya kenapa dikonversikan forklift itu ketika dia membawa beban dengan fork lebih tinggi, itu memungkinkan lebih gampang terbalik ataupun tidak stabil. Karena pergerakan daripada center of gravity. Juga yang kedua, kalau dia forknya tidak tinggi, namun kondisi daripada forkliftnya tidak merata. Tadi di sini saya contohkan adalah jalan yang merata tiba-tiba menurun. Maka posisi daripada titik berat ini atau center of gravity ini juga bisa akan keluar kemari. Akan berpindah kemari. Nah, ketika dia berpindah kemari, maka ada juga kehilangan kestabilan. Ya, titik berat akan berpindah ke depan dan itu akan membuat forklift terjungkal ke depan. Ya. Ada nggak kemungkinan terjungkal ke belakang? Juga ada. Namun kemungkinan ini sangat kecil sekali kalau kita ngomongin terjungkal ke belakang. Kenapa? Karena jaraknya itu jauh dari titik ini. Ya, cukup jauh. Ke depan lebih dekat dibanding ke belakang. Sehingga bisa kita perhatikan ya, untuk kondisi-kondisi forklift ketika angkat beban itu sangat disarankan sekali kalau mereka akan mengoperasikan forklift untuk perbedaan elevasi dengan kondisi menanjak atau mengarah ke depan.
ketika mereka mau turun juga dia mundur. Kenapa? Karena memastikan kalaupun nantinya mereka mundur dengan kondisi miring, paling berpindah dari di sini itu berpindahnya ke sini, masih dalam kondisi yang aman, ya, tidak dalam kondisi yang keluar daripada segitiga yang dikatakan ini untuk memastikan keamanan ataupun kestabilan daripada forklift itu sendiri, ya. Nah, inilah yang harus diketahui oleh kita, ya, baik itu nanti sebagai supervisi ataupun sebagai operator-operator forklift ataupun orang nantinya yang melakukan pengawasan-pengawasan dalam pengoperasian forklift, ya. Sekali lagi saya katakan, yang pertama dalam pengoperasian forklift, ya, untuk tujuan kita mempelajari daripada memperkirakan berat dan juga stabilitas daripada pengangkutan beban ini adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa beban atau apa barang yang akan kita angkut. Itu pertama sekali yang harus kita angkut, yang kita ketahui. Yang berikutnya, kita harus mengetahui bagaimana posisi daripada bahan ataupun barang tersebut di dalam kotak kalau itu tidak kita ketahui posisinya. Kita harus mengetahui ataupun kita mudahnya mencari tahu dulu deh, ya, barang apa sih yang bawa, ya, kita seperti kepo dikatakan kita cari tahu semua apa sih barangnya, kira-kira berat jenisnya berapa sih, kita kan nggak tahu ya semua jenis-jenis, nanti bisa saja dia berbentuk yang lain, ya, berat jenisnya berapa sih, kalau ada nameplate-nya saya lihat nameplate-nya aja sih deh, ya, biar tahu kita menentukan forklift-nya berapa, ya. Nah, yang berikutnya kalau sudah kita ketahui, kita tinggal konversi ke chart-nya, ke chart-nya, ya. Nah, apa mungkin kan juga kita memiliki atau mengangkut nanti suatu dimensi yang cukup besar, namun bebannya itu tidak berada di pinggir seperti gambar tadi, ya. Salah dalam pengambilan barang, salah posisi dalam pengambilan barang juga mempengaruhi daripada keselamatan daripada pengurusan forklift. Oke, yang pertama saya sudah lengkapi, Pak. Saya sudah tahu barang apa yang mau saya bawa. Saya sudah tahu apa berat jenisnya berapa. Saya sudah tahu itu berapa beratnya. Saya juga sudah tahu posisi barangnya. Ya, apakah saya sudah pasti katakan aman dalam pengoperasian? Ya, saya sudah lihat load chart-nya, Pak. Apakah dalam kondisi aman? Ya, nanti kita akan lihat dalam teknik-teknik pengoperasian forklift juga kita harus melakukan identifikasi medan kerjanya. Apa saja identifikasi bahayanya? Jangan-jangan medan yang dilalui adalah kondisinya menanjak atau kondisinya menurun atau mungkin jalannya tidak merata sehingga forklift memungkinkan dia akan bergeser ke kanan seperti ini, ya. Dia tidak stabil. Nah, itu nantinya akan kita masukkan ke dalam titik berat dalam ataupun dikatakan center of gravity. Karena apa? Karena beban yang sudah aman kita bawa sesuai dengan load chart belum tentu aman ketika kita bawa ketika berjalan. Ya. Kalau dia diam saja forklift tersebut, maka ini tidak akan bergerak ini, Pak. Setinggi apapun forknya kita angkat ini tidak akan bergerak titik beratnya. Ya. Tidak akan bergerak. Tapi ketika kita jalan itu dia akan seperti terayun. Ya, seperti ada bandul, dia akan terayun nantinya. Ya. Nah, kalau kita buat forknya ke arah depan juga, ya sudah bergeser ke depan. Apalagi nanti kalau posisi forklift kita menurun, ya, maka titik berat itu akan berpindah ke depan, ya, titik berat yang ada di sini akan berpindah kemari, akan ke depan. Sehingga membuat kemungkinan forklift akan terjungkal ke depan, ya, atau terjungkal ke samping dan lain sebagainya. Ya. Nah, dalam kesimpulan ini adalah yang mau saya sampaikan, ketika kita akan mengoperasikan forklift, ya, pastikan operator kita sudah mengetahui yang pertama untuk membaca load chart dan sudah mengetahui apa sih yang dikatakan center of gravity. Kalau mereka belum paham terkait center of gravity, kita sebaiknya memberikan pengetahuan terlebih dahulu kepada mereka agar mereka dapat memastikan ketika mereka membawa beban itu dapat membawanya dengan aman. Di luar operator tersebut sudah memiliki SIO, di luar operator tersebut sudah berpengalaman, dan di luar operator tersebut sudah mengetahui medan kerjanya sendiri. Oke, berikut penjelasan dari saya, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian terkait mengetahui atau menghitung berat beban daripada forklift dan juga mengetahui stabilitas daripada forklift sendiri. Terima kasih, selamat sore. Saya kembalikan ke Pak Adit. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Anggiat atas presentasinya yang sangat menarik untuk topiknya. Oke, kita akan lanjut ke sesi kedua. Berikutnya sesi kedua itu pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A, teman-teman semua. Sebelum lanjut ke pertanyaan, saya akan menampilkan video
informasi video. Bentar. Bisa disetel, Dit? Ya, sebentar Pak, saya coba. Bagi Bapak Ibu semua yang ingin klaim e-certificate, silakan install dulu ya. Nggak bisa, Dit, itu, Dit. Oh iya, berarti. Oke, langsung aja, saya aja, Dit. Oke, baik Pak. Oke, saya aja langsung ke sini. Oke, silakan Mas Adit untuk mempresentasikan. Oke, di sini kita ada pelatihan-pelatihan yang berjalan di Mediatama, pelatihan sertifikasi Kemenaker IT seperti ahli K3 umum, kita ada di bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni. Untuk di bulan April kita ada di tanggal 10 sampai 24 April, di bulan Mei 20 Mei sampai 8 Juni. Untuk di bulan Juni kita ada di tanggal 16 sampai 30 Juni. Untuk ini kita ada harga diskon khusus, yaitu harga early bird diskon 500.000, yaitu H-10 wajib lunas. Oke. Masih banyak pelatihan lainnya seperti auditor SMK 3. Di bulan Mei itu ada di tanggal 24 sampai 31 Mei, itu juga ada harga khusus. Untuk harga early bird-nya di harga 2.500.000. Harga normal itu 6 juta, jauh sekali harganya ya. Lalu untuk ada juga ahli K3 listrik. Untuk ahli K3 listrik itu kita full tatap muka ya Bapak Ibu semua. Full selama 17 hari tatap muka. Di tanggal 27. Ada di tanggal 27 Mei sampai 15 Juni. Harganya juga murah. Untuk harga earbird-nya ada di 13.950. Berapa harga subsidi? Dari harga promonya itu 17.950, selisih 4 juta. Lumayan ya. Normalnya berapa? Normalnya itu 19 juta. Oke, ini penting Bapak. Jauh ya harganya. Ya. Ada. Oke. Ini untuk yang tamatan SMA. Ini untuk yang tamatan SMA ada teknisi K3 listrik. Ini mau running ini tanggal 23 April. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa langsung kontak ke kami Mediatama. Kita mau running di tanggal 24 April sampai 3 Mei. Untuk harga early bird-nya ada di 4.500.000, harga promonya 6.500.000, selisih 2 juta, lumayan ya. Untuk di bulan Mei ada, untuk selanjutnya ada ahli muda K3 konstruksi. Kita di bulan Mei di tanggal 25 Mei sampai 5 Juni. 28 Mei. Oh iya, 28 Mei maksudnya ya. 28 Mei sampai 5 Juni. Untuk harga early bird-nya 4.250.000. Untuk promonya 4.950.000. Lumayan ya. Jauh ya harganya. Ini boleh tamatan SMA ya, Bapak Ibu. Ya, untuk ahli muda K3 konstruksi. Ada juga supervisor peranca tamatan SMA. Kita ada di bulan April di tanggal 26 April sampai 3 Mei. Untuk harga Untuk harganya di 3.750.000. Untuk harga early bird-nya H-10 wajib lunas. Di bulan Mei 2 juta ya. Selisihnya 2 juta. Oke, lanjut. Selanjutnya ada training petugas P3K. Ini juga lulusan SMA ya. Ini juga akan running tanggal? Kita ada running di tanggal 24 sampai 29 April untuk waktu dekat ya. Silakan mendaftar. Itu blended training ya. Jadi ada online dan ada praktek langsung datang ke Mediatama. Lalu ada Damkar kelas D. Damkar kelas D juga blended training. Dia 2 hari online, 1 hari praktek. Kita ada di tanggal 22 Mei sampai 27 Mei. Ya, ini selisihnya lumayan juga nih. Lumayan juga Pak harganya. Selisihnya 2 juta ya Bapak Ibu semua ya. Oke, thank you. Untuk dari pelatihan itu bisa kontak saya di nomor ini. Silakan disimpan. Lalu Bapak Ibu semua bisa simpan nomornya Bang Adit, Mas Adit di 0838-925-78008 ya. Ya, betul. Mau diskon-diskon sama Bang Adit ya. Oke, jangan lupa di add
Media Tama Instagramnya dan juga Facebooknya Tama Media Tama Sertifikasi, dan jangan lupa juga untuk di subscribe YouTube Kak Cideni dan TikToknya. Di sana ada video-video edukasi yang sangat bermanfaat. Oke, di sini juga ada jaket bomber. Ini bisa Bapak Ibu dapatkan dengan harga 375 atau free, gratis, dengan cara install aplikasi Mika Pro dan share sebanyak-banyak kali YouTube Kak Cideni, Facebook, dan IG, dan juga TikToknya. Jangan lupa di follow Kak Cideni. Setiap Jumat akan diinfokan untuk pemenangnya. Dan ini dia salah satu pemenang jaket bomber Media Tama. Ini lihat. Ini salah satu instruktur kita, Pak Anggiat, sudah mempunyai jaket Media Tama ya Pak. Ya. Oke, silakan dibaca sesi keduanya. Oke, untuk sesi keduanya di sini ada satu pertanyaan dari Pak Ramdhani. Selamat siang Pak, mohon izin bertanya, untuk operator PAA itu kepanjangannya apa ya Pak? Oke, silakan dibantu menjawab Pak Anggiat. Ya, oke, terima kasih Pak Adit. Ya, kalau dulunya itu masih diatur di Permen 9 tahun 2010, ya di sana masih dikatakan itu PAA ya, pesawat angkut. Namun sekarang sudah terbit itu Permenaker nomor 8 tahun 2020 yang mencabut Permenaker nomor 5 tahun 85 dan juga Permenaker nomor 9 tahun 2010. Ya, di sana penyebutan daripada pesawat angkat angkut menjadi pesawat angkut. Seperti itu, Pak. Jadi PA itu adalah singkatan daripada pesawat angkat dan pesawat angkut. Seperti itu, Pak, penjelasannya. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya, Pak Ramdhani. Oke, di sini selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk berbicara langsung dan bertanya langsung kepada instruktur kita. Silakan lambaikan tangan atau raise hand di menu paling bawah di Zoom-nya. Oke, di sini sudah ada Pak Mustafa Kamal. Pak Mustafa Kamal akan saya tampilkan ya, Pak. Langsung aja allow to talk aja. Oke, bentar. Oke. Pak Mustafa bisa dinyalakan videonya? Di unmute, dia posisinya di attendance. Oke. Video nggak bisa tampil. Bisa di unmute Pak Mustafa? Halo Pak Mustafa, di unmute dulu di layarnya. Halo, oke teman-teman semua yang mau bertanya langsung ke Pak Anggiat, ini Pak Anggiat ini agak terlalu sibuk banget ya, jadi ini kebetulan banget nih ya, berbahagia kita bisa bertemu sama Pak Anggiat nih. Silakan teman-teman semua gunakan fasilitas webinar ini untuk bertanya dengan Pak Anggiat, gunakan raise hand-nya. Ini ada pertanyaan nih di bagian bawah nih, berapakah usia maksimum forklift? Berapa itu Pak Anggiat kira-kira? Ya, untuk usia forklift itu sendiri, ya sampai saat ini tidak ditentukan Pak ya, namun dia ditentukan adalah untuk melakukan riksa uji ya sesuai dengan waktu ditentukan. Jadi ketika nanti hasil riksa uji menyatakan forklift tersebut masih layak digunakan, maka itu masih diperbolehkan Pak. Jadi tidak ditentukan usia maksimal daripada forkliftnya sendiri. Namun ketentuan adalah hasil daripada pengujian yang dilakukan oleh seorang inspektor nantinya. Dibuktikan kemampuan daripada forklift masih layak. Seperti itu Pak. Oh, jadi usianya itu dari hasil uji riksa ya. Kalau dari hasil uji riksanya ternyata baru 10 tahun dipakai, nggak bisa dipakai lagi, berarti udah nggak bisa lagi gitu ya Pak ya? Berarti benar ya? Pak, benar sekali. Oke. Mohon dijelaskan yang termasuk pesawat angkat-angkut itu apa aja. Nah, ini dari Pak Giri. Ya, oke. Terima kasih Pak. Kalau Bapak pertanyaannya pesawat angkat-angkut itu apa saja, ya di Permenaker nomor 8 tahun 2020 banyak sekali Pak. Di sana itu gabungan pesawat angkat dan gabungan pesawat angkut. Ya, termasuk crane. Crane saja itu banyak, ada tower, ada overhead, ada mobile crane, ada gantry dan sebagainya, ya. Juga ada termasuk nanti di sana itu forklift, juga termasuk di sana itu loader dan lain sebagainya. Cukup banyak Pak listnya. Saya sendiri nggak sampai hafal tuh Pak semua listnya tuh karena terlalu banyaknya. Namun kalau nanti mau lebih detail itu bisa dilihat di Permenaker nomor 8 tahun 2020. Di sana dijelaskan listnya apa saja. Itu lebih dari 50 saya rasa sampai 100-an di sana itu ada di sana list daripada pesawat angkat angkut. Oke. Gitu, Pak.
Terima kasih, Pak. Lalu ini kalau dimaksudkan fork itu kan apa? Apakah karena ininya seperti garpu atau gimana tuh, Pak? Ya, benar sekali Pak. Jadi kata dasar itu forklift ya, fork dan lift di sana. Karena dia bentuknya garpu, sehingga orang menyebutnya itu adalah kalau yang mungkin tidak begitu familiar, orang mengatakan garpunya. Bahkan beberapa tempat juga tidak sedikit orang mengatakan itu pisau Pak. Ya, tapi itu sebenarnya bukan pisau, garpu. Jadi fork itu dasarnya dari garpu karena bentuknya seperti garpu. Ya, forklift pada umumnya itu tidak ada yang satu Pak, ataupun yang tiga, namun dia selalu dua pada umumnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua, kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan gunakan tombol raise hand yang ada di kolom atau di layar bawah Bapak semua. Ini ada lagi nih, apakah ada semacam perhitungan rasio kebutuhan tenaga operator forklift dengan beban kerja di gudang? Wah, ini lumayan ya. Berapa jumlah rasionya, kebutuhan operator forkliftnya? Dihitungnya dari mana? Apakah dari jumlah forklift atau dari luas gudang atau gimana itu, Pak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Jadi untuk PAA termasuk forklift, dia tidak seperti PUBT ataupun boiler. Kalau boiler, satu boiler itu kan berapa nih orang yang harus ada di sana. Forklift itu tidak menentukan berapa jumlah daripada operator yang ada di satu gudang. Namun nantinya akan dilihat dari load-nya ataupun nanti akan dilihat dari beban kerjanya. Nah, orang mengatakan kalau begitu Pak bisa saja mandor saya meminta saya lebih cepat. Nah, di dalam Permenaker itu mengatur bukan kepada jumlah, namun dia juga mengatur kepada kecepatan maksimum daripada forklift-nya. Ya, nanti bisa dihitung kalau suatu operator ya mengoperasikan forklift lebih daripada kecepatan yang ditentukan 20 km per jam misalnya, maka dia sudah melanggar ketentuan daripada Permenaker. Ya, pastinya satu forklift harus memiliki minimal satu operator. Ya, itu acuan daripada gambaran di lapangan nantinya. Namun kalau dikonversi kepada load pekerjaannya itu tidak bisa Pak, karena cukup bervariasi sekali. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Ya. Oke, kalau ngomongin soal forklift sendiri nih Pak, kan forklift itu kan banyak jenisnya ya, berapa ton gitu. Ada jenis operatornya juga nggak untuk sekian ton operatornya kelas ini, untuk sekian ton operatornya sekelas ini, ada nggak kayak gitu Pak? Ya, untuk pesawat angkat-angkut memang itu tidak sama Pak ya, semuanya kelas-kelasnya bermacam-macam. Untuk forklift sendiri itu terbagi dari dua kelas ya, kalau nanti saya lupa di dalam Permenakernya itu terbagi dua kelas. Kelas 2 itu dia 15 ton ke bawah dan kelas 1 itu di atas 15 ton. Ya, jadi memang ada klasifikasi daripada operator sendiri itu untuk mengoperasikan maksimum berapa ton seperti itu. Untuk forklift kalau saya tidak lupa ya itu terbagi dua kelas ya 15 ton ke bawah dan 15 ton ke atas untuk kelas satunya. Seperti itu Pak. Ini. Oke. Silakan Mas Adit dilanjutkan lagi Q&A-nya itu dari Pak Nurkandi. Ada pertanyaan? Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Nurkandi. Bagaimana suatu perusahaan memiliki operator forklift namun tidak diperjelas dengan operator lisensi, namun hanya memiliki SIM B2 umum. Bagaimana melihat kondisi ini dari sisi penerapan SMK 3 dan kebijakan perusahaan? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab saja. Jadi kalau dilihat untuk diatur ya di Permenaker nomor 8 tahun 2020, orang yang boleh mengoperasikan pesawat angkat-angkut ataupun yang boleh mengoperasikan forklift itu orang yang sudah memiliki lisensi ya, yaitu yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja ataupun dari Kementerian Republik Indonesia ya, yang memiliki SIO, tidak memiliki SIM A, SIM B ataupun SIM B1 atau B2 dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan ya. Jadi harus memiliki lisensi ataupun SIO yang dikeluarkan oleh Kementerian RI nantinya, yang pastinya sudah dinyatakan lulus, sudah memiliki lisensi yang masih valid. Nanti kalau berkaitan kepada SMK 3-nya, pastinya tidak matching ini atau tidak terpenuhi, karena nanti dia akan di dalam SMK 3 juga nanti akan dicek apakah setiap orang-orang itu yang memiliki atau mengoperasikan itu sudah memiliki license atau memiliki lisensi, ya pastinya tidak terpenuhi untuk SMK 3. Namun kalau ditanya, boleh nggak SIM B1, B2 yang mungkin mereka dalam kategori tanda kutip mengoperasikan mobil yang cukup besar dikonversikan ke dalam forklift yang kecil ya. Dalam Permenaker itu tidak diperbolehkan. Harus
mendapatkan lisensi dari Kemenaker RI. Itu jawabannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada lagi nih, Pak. Dari Pak Ardika Rizaldi. Mohon bertanya, Pak, apakah acuan angkat beban untuk forklift sebesar 75% dari kapasitas forklift masih bisa dijadikan patokan aman untuk mengangkat beban sampai saat ini? Terima kasih. Yap. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Tadi di awal juga ada saya share itu, sebenarnya SWL itu yang dinyatakan aman adalah berkisar antara 66 sampai 85%, ya, yang diperbolehkan ataupun yang aman dioperasikan ketika mengangkat beban pada forklift. Namun angka ini, ya, yang harus kita tetap pegang nantinya. Kalau 75 tadi dikatakan 5% itu masih dalam kondisi yang aman, ya, dalam kondisi yang aman nantinya. Namun yang perlu kita ketahui adalah 75% ini tidak selalu diambil patokannya dari awal pembelian daripada forklift. Tapi kita harus melihat nantinya kepada kepada pengujian terakhir, periksa uji terakhir. Hasil periksa uji memungkinkan membuat penurunan kemampuan daripada forklift tersebut. Ya. Jadi untuk 75% itu masih dalam batas yang aman, dan juga harus dipastikan hasil daripada periksa uji yang dilakukan nantinya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sudah terjawab ya, Pak Ardika. Oke, di sini masih ada satu pertanyaan lagi dari Bu Irma Susanti. Izin bertanya, Pak, kalau forklift dijalankan di jalan raya, misalkan menuju lokasi proyek, apakah harus memiliki plat nomor kendaraan dan operator harus dilengkapi dengan SIM? Ya, oke. Ya, pertanyaan yang bagus juga nih, ya, karena ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan di umum nih, ya. Wah, saya kan sudah punya CEO nih, Pak. Dia bilang gitu ya, sudah bisa di mana saja. Jadi untuk CEO sendiri itu diberikan lisensi untuk mengoperasikan di tempat kerja, bukan untuk di jalan raya. Walaupun sifatnya itu hanya moving, hanya berpindah, ya. Kalau untuk alat berat forklift itu tidak memiliki nomor plat yang pertama. Yang kedua, tidak boleh didampingi operator forklift itu memiliki SIM, tidak bisa dikonversi kepada SIM, ya. Oleh karena itu dinyatakan tidak boleh forklift itu dibawa jalan ataupun di jalan raya. Namun mungkin kita melihat ya, kok ada kok yang di jalan raya itu masih melintas, ya. Namun yang perlu kita ketahui adalah ketika forklift itu melintas di jalan, ada sesuatu hal yang mereka harus penuhi. Yang pertama, mereka harus melaporkan kepada Dinas Perhubungan nantinya untuk melakukan pengamanan ataupun pengawalan. Mungkin ada beberapa benda atau alat yang mereka harus angkat tidak bisa menggunakan truk dan sebagainya. Ya, namun jawabannya adalah tidak boleh untuk dibawa melintas di jalan raya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Anggiat. Sudah terjawab ya, Bu Irma. Ini Abdul Rafiq nih. Oh iya. Berapa bulan? Per berapa bulan pengujian forklift, Pak? Yap. Oke, untuk forklift sendiri dia pengujian untuk eksternal itu bukan hitungan bulan, Pak. Namun hitungan tahun, ya. Itu kalau saya tidak lupa setiap maksimal 2 tahun dilakukan riksa uji nantinya untuk forklift sendiri, ya, akan dilakukan pengujian untuk semua bagian-bagian daripada forklift. Nanti akan ditentukan kemampuan daripada forklift tersebut apakah terjadi penurunan baik dari kemampuan daripada garpunya ataupun forknya sendiri, ataupun kemampuan daripada tenaga hidrolik dan lain sebagainya. Itu dilakukan setiap 2 tahun, Pak, bukan bulan. Namun kalau mau dilakukan internal verifikasi itu bebas. Ya, mau dilakukan secara internal, mau dilakukan setiap minggu atau setiap bulan itu baik ya untuk melakukan cross check saja. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sudah terjawab ya, Pak Abdul. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Rizky Ali Akbar. Apakah bisa operator PAA ekskavator bisa juga mengoperasikan forklift? Apakah lisensi permen berbedakah setiap operator PAA? Terima kasih, Pak. Yap. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Jadi kalau untuk operator ekskavator, ya, dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020 mengatakan setiap alat yang digunakan itu nantinya itu akan memiliki masing-masing lisensi, Pak.
ya harus memiliki masing-masing lisensi. Artinya operator eskavator walaupun mungkin dimensinya lebih besar tidak bisa mengatakan mereka akan bisa membawa yang dimensinya lebih kecil forklift, ya. Jadi dia harus memiliki lisensi yang berbeda. Eskavator memiliki lisensi eskavator, forklift memiliki forklift, crane memiliki crane, dan yang lainnya. Walaupun dia sama-sama pesawat angkat ataupun sama-sama pesawat angkut, tetap memiliki lisensi yang berbeda. Ya, seperti itu. Tidak boleh, Pak, menggunakan lisensi eskavator untuk mengoperasikan forklift. Oke, baik. Siap. Terima kasih, Pak Anggiat. Oke, untuk teman-teman yang lain, kita masih memberikan kesempatan untuk mengobrol langsung kepada instruktur kita. Silakan nyalakan raise hand-nya di menu Zoom-nya. Silakan teman-teman semua untuk tekan tombol raise hand untuk berbicara langsung dengan pembicara kita, Bapak Anggiat. Ini ada dari Pak Zulherman, Pak Adit. Oh ya, ini ada satu lagi masuk pertanyaan dari Pak Zulherman. Bolehkah membawa forklift dengan muatan besar bisa dikatakan palet produksi hingga tidak bisa melihat ke depan sehingga forklift berjalan mundur sambil membawa muatan? Bagaimana, Pak? Yap, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, memang ini kondisinya adalah kondisi yang mungkin terjadi ya di tempat kerja. Kalau dikatakan boleh nggak membawanya itu yang menghalangi jarak pandang gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu pilihan yang tidak ada lagi untuk solusi lain gitu ya. Kita harus meminimalisir melakukan pengoperasian forklift menghalangi jarak pandang. Namun memungkinkan di lapangan juga kita membawa beban ataupun yang dimensinya besar sehingga menghalangi jarak pandang. Dan kita harus mengubah posisinya menjadi tidak maju tetapi mundur. Itu jawabannya boleh, namun dengan beberapa syarat. Apa yang harus dipenuhi ketika kita berjalan mundur? Kalau itu hanya operatornya hanya melakukan sendiri, harus memastikan safety device-nya dan semua perlengkapan pendukung untuk safety-nya sudah terpenuhi. Contoh seperti kaca spion, alarm mundur, ya jarak pandang itu memang benar-benar kelihatan ke belakang. Yang kedua, kalau memang kondisi tersebut adalah kondisi yang memang crowded ataupun yang padat, yang sempit, kita harus menggunakan bantuan daripada helper untuk memastikan kondisi di bagian belakang, ya. Dan beberapa juga tidak harus mundur, kita bisa maju. Misalnya ya, pada kondisi tertentu kita harus menempelkan suatu benda ini ke dinding misalnya. Harus memastikan itu harus benar-benar nempel, harus benar-benar dia rapat ataupun pas. Kita bisa maju tanpa melihat ke arah depan, tapi kita dibantu dengan satu helper. Namun itu hanya untuk menggeser dalam kondisi yang cukup dekat saja atau menyocokkan tempat saja. Kalau dia bergeser di dalam jarak yang cukup jauh, itu harus lakukan dengan cara mundur. Seperti itu. Oke, itu tadi sudah cukup jelas sekali ya jawabannya. Ini ada satu nih dari Pak Kusfa Jaryanto. Bagaimana menginspirasi manajemen agar memastikan karyawan forkliftnya atau operatornya itu punya lisensi? Karena kadang-kadang manajemen itu kurang menganggap penting terhadap kartu lisensi itu. Nah, ini gimana nih cara ngomongnya nih sama manajemen tuh, Pak? Oke, ya memang ini menjadi pertimbangan ya ataupun menjadi masalah yang di tempat kerja cukup banyak. Yang pertama manajemennya harus belajar K3 dulu, Pak. Pastinya. Kalau manajemennya tidak paham K3, ya, kita ngomongnya seperti apa juga sulit sekali, ya. Jadi seperti pada SMK 3 juga dikatakan komitmen nomor 1 dari manajemen. Kalau manajemen tidak komit, itu akan sulit semua yang kita jelaskan kepada manajemen terkait program K3 itu bisa mental, ya. Untuk mengatasi itu adalah yang pertama kita harus mengajukan manajemen ikut ataupun terlibat dalam penerapan K3 ataupun di training K3. Tidak harus sertifikasi, awareness juga bisa. Namun manajemen juga harus paham pentingnya K3. Kalau manajemen tidak pernah belajar K3 dan kita mengharap manajemen mau menjalankan K3, itu adalah yang sangat sulit nantinya. Ya, jadi buat kita orang-orang yang di lapangan mungkin ya, kalau dikatakan bagaimana memastikan manajemen agar mau menjalankan K3, manajemennya harus ikut pelatihan K3, tidak harus sertifikasi. Ya, seperti itu, Pak. Jadi kesimpulannya manajemennya diberikan awareness dulu ya kan, pemahaman tentang pentingnya K3 gitu ya. Betul, Pak. Kadang juga gini, Bang Giat, manajemen itu kadang lebih didengar, lebih mendengar kalau orang eksternal yang ngomong. Kalau orang internal yang ngomong kadang nggak didengar ya. Betul. Jadi mungkin bisa kita pakai
dari konsultan atau dari disnaker atau dari siapa kayak orang luar yang atau auditor ya mungkin ya jadikan temuan gitu ya supaya si operasi manajemen ini ngerti gitu kayak gitu ya kali ya. Betul, betul Pak Denny, betul sekali. Kita bisa menggunakan dari eksternal. Ya kadang-kadang kalau di dalam struktural dia melihat, wah kamu kan siapa gitu, kamu kan di bawah gitu, kok malah merintah ke saya gitu ya. Ya tapi kan kalau sebenarnya gampang sih menegur daripada manajemen, kita menggunakan bahasa undang-undang itu udah bisa negur dia gitu. Namun itu kan sudah, kalau menurut saya yang pernah juga di perusahaan itu sudah kasar gitu ya menegur atasan. Namun kita carilah bagaimana berkomunikasi dengan atasan kita atau manajemen untuk dia mau ya mengetahui K3 dulu. Setelah itu dia mau mengikuti awareness K3. Ya, seperti itu. Oke, kalau ngomongin soal kartu lisensi ini, Pak Apip bertanya juga nih, kartu lisensi itu atau CEO itu boleh nggak lebih dari satu untuk satu operator? Oke, untuk saat ini Pak, itu kan di Permenaker itu tidak ada mengatur setiap operator itu maksimal memiliki satu. Belum ada yang mengatur di sana. Jadi boleh saja operator itu memiliki lebih dari satu lisensi ataupun CEO. Ya, jadi silakan saja. Boleh jawabannya Pak. Jadi kalau dia operator forklift, dia juga operator excavator, operator crane, kalau dia punya kemampuan boleh berarti ya kita punya lebih dari satu kartu lisensi ya. Iya, boleh sekali Pak. Kebetulan saya juga punya 3 Pak. Saya punya forklift, loader, dan crane Pak. Mantap Jadi Pak. silakan saja. Ya. Lihat ya. Jadi teman-teman semua, insya Allah nanti media tama, insya Allah nanti media tama akhir atau setelah Lebaran kita akan adakan untuk pelatihan operator forklift. Ya, untuk awal ini adalah operator forklift. Silakan teman-teman semua kalau ada yang tertarik. Itu kayaknya kalau trainingnya itu sertifikatnya dikeluarkan suket ya namanya ya Pak Anggiat ya, surat keterangan ya. Benar nggak sih Ya, kalau saat ini di Permenaker 8 tahun 2020 Pak itu sudah keluarnya suket dan nanti akan diberikan juga SIO. Jadi bukan sertifikat lagi seperti yang sebelumnya. Ya. Jadi kabarnya sertifikatnya keluarannya dari BNSP ya, melalui LSP ya Pak ya? Benar Pak, itu akan keluarkan dari LSP nantinya untuk sertifikatnya. Namun untuk pemenuhan di masing-masing perusahaan saat ini adalah proses transisi juga ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, walaupun nanti bukan sertifikat seperti tahun-tahun sebelumnya, bukan berarti juga itu menggagalkan nanti atau membuat perbedaan bahwasanya teman-teman yang akan mendapatkan suket dan juga SIO belum bisa di lapangan bekerja ya. Jadi memang itu fungsinya juga hampir sama karena yang ditanya di lapangan itu bukan sertifikat namun SIO sebenarnya yang ditanya di sana. Oke, jadi semua operator ya, operator forklift, operator crane, elevator, lift, semua yang bersifat operator itu boiler itu semua tidak ada lagi sertifikat berarti ya, semuanya suket ya Pak ya, yang dikeluarkan Kemenaker hanya lisensi saja dan suket ya berarti ya, gitu ya Pak ya. Kalau saat ini saya yang update Pak Denny masih di Permenaker 8 2020. Kalau yang boiler dia masih diatur di Permenaker 1 tahun 88, apakah itu sudah matching? Tapi Oh, yang belum ya berarti Permenaker ya. 8 ya, yang Permenaker 8 saja yang saya tahu saya masih sudah suket itu. Jadi Permenaker 8 tadi pesawat angkat-angkut semua ya? Iya, pesawat angkat-angkut semua. Karena kalau semua. boiler dia terpisah, dia diatur di Permenaker 1 tahun 88 di sana. Oke, Bapak Ibu semua, ini luar biasa ya informasi yang dari Pak Anggiat infokan. Jadi teman-teman semua nanti insya Allah media tama akhir Mei atau setelah Lebaran kita akan melakukan pelatihan untuk sertifikasi operator forklift, operator crane, ya, dan apalagi ya yang masuk angkat-angkut ya, yang paling banyak dicari oleh teman-teman di lapangan ya, excavator. Untuk grupnya alat berat Pak banyak, grupnya alat berat itu cukup banyak ya, seperti ada grader juga, ada backhoe loader, ya, ada loader ya, ada nanti forklift yang paling umum itu paling banyak digunakan, terutama itu kalau ya, di bawah PAA ya? Iya di bawah PAA semua itu Pak. Jadi Oke. cukup banyak sekali jenis-jenisnya di sana. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman semua yang berdomisili di Sumatera Utara, ya nanti bisa langsung ketemu sama Pak Anggiat untuk pelatihannya. Kalau pelatihannya online ya, satu harinya kita gunakan untuk ujian, ya, ujian praktek dan ujiannya juga online. Oke, tampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk di Q&A ataupun yang raise hand. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement yang bisa Pak Anggiat sampaikan kepada teman-teman kita semua yang di sini, bagaimana kita bekerja dengan selamat dan sehat terhadap penggunaan alat berat, khususnya forklift ini. Silakan Pak. Baik Pak Denny, terima kasih. Untuk closing statement saya hari ini adalah
yang perlu kita ketahui, pesawat angkat, pesawat angkut adalah suatu alat nantinya yang membantu mempermudah pekerjaan kita ya dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya. Namun kita harus mengetahui kita harus menggunakan suatu pesawat angkat angkut tersebut sesuai dengan fungsinya. Karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan pesawat angkat digunakan menjadi angkut atau kebalikannya, yang angkut digunakan menjadi angkat. Yang pertama, kita jangan keluar daripada skop daripada fungsi masing-masing alat tersebut. Yang kedua, pastikan kita tidak melanggar daripada regulasi yang ditentukan oleh pemerintah sendiri. Ya, kalau ditentukan suatu alat tersebut memang harus memiliki lisensi, silakan ajukan untuk pembuatan lisensi. Kalau saat ini Bapak Ibu atau perusahaan Bapak Ibu belum memiliki lisensi namun sudah mengoperasikan forklift, tidak ada kata terlambat. Silakan ajukan segera mungkin untuk pengajuan pembuatan SIU. Ya, nanti Bapak Ibu bisa berdasarkan referensi adalah Permenaker 8 tahun 2020 ya. Tadi terkait untuk pelatihan Pak Denny sudah menyampaikan ya, Media Tama juga tersedia nih bisa mengcover seluruh Indonesia ya. Nanti kita bisa juga menyediakan untuk pelatihan itu. Namun yang paling penting adalah bagaimana suatu perusahaan itu bisa memenuhi regulasi tersebut. Nah, kalau kita berbicara tujuan, tujuannya sama. Setiap kegiatan-kegiatan ataupun yang dibuat dalam program-program K3, baik itu PA dan sebagainya, bertujuan adalah untuk mendukung terpenuhinya sistem manajemen K3 nantinya yang baik ataupun program K3 yang baik dengan tujuan adalah zero accident. Nah, ini adalah bagian-bagian yang mungkin saya katakan paling banyak menyumbang nantinya juga salah satunya angka kecelakaan di lapangan. Karena juga pergerakan dan juga dari sisi kuantitinya cukup banyak di lapangan dan juga memiliki medan-medan kerja yang cukup bervariatif di lapangan. Sehingga ini menjadi acuan kita untuk memastikan kepada seluruh pekerja agar memenuhi lisensi-lisensi yang dibutuhkan. Dengan pekerja kita memiliki lisensi, bisa diartikan pekerja kita sudah diberikan pelatihan, sudah dilakukan dilakukan uji oleh penguji dari Kemenaker, dan sudah dinyatakan lulus dan sudah layak mengoperasikan alat dengan cara yang selamat dan aman. Begitu Pak dari saya. Terima kasih. Wah, luar biasa ya Pak Anggiat ya. Terima kasih banyak nih Pak Anggiat atas waktunya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di tempat kerja. Dan Pak Anggiat sendiri diberikan keberkahan juga nih. Amin. Ya. Oke, silakan Pak Adit untuk closingnya di season 3. Oke, baik. Kita sudah di ujung acara webinar hari ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Anggiat ya untuk Pak dapat memberikan informasi atau materi-materi terkait dengan forklift. Kita doakan semoga Pak Anggiat diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki berkah berlimpah dan bahagia. Amin. Ya. Oke, baik bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak Ibu semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Aditya Sulaiman atau Mas Adit sebagai host dan dibantu oleh Pak Denny. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di webinar Media Tama selanjutnya. Oke, webinar Media Tama besok ada materi tentang manajemen risiko, dan kalau teman-teman kontraktor ada Ketua Umum PAKI, Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia, Bapak Lazwardi, insya Allah akan mengajar atau sharing terkait dengan SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, siangnya. Kalau paginya nanti sama Pak Adam, itu terkait dengan manajemen risiko yang efektif di tempat kerja. Oke, terima kasih teman-teman semua. Join kembali besok hari ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Yat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.